Pak Arteria tidak bisa membedakan sebagai pengawas sama wakil pemerintah karena memang partai berkuasa, jadi agak susah, ya. Jadi membela pemerintah, padahal dia anggota DPR gitu. Nah, dia juru bicara pemerintahnya kan kelihatan di sini. Bukan Pak Ketua, izin Pak Ya, Ketua. tapi cara memprestasikan Ya, membantah mereka kayak juru bicara pemerintah gitu loh. Undang-undang Cipta Kerja, kemudian PPB, semuanya kan tugas DPR Pak Ketua. Oh iya, itu udah selesai. Kalau kamu ngomong tentang itu, tugas itu adalah partai pemerintah, udah betul, ya, udah betul sebagai pemerintah, tapi sebagai anggota dewan beda lagi gitu loh. Yeah. Itu yang harus kamu paham, ya. Anggota dewan mana yang berbeda dengan pendapat mereka, lu kritik aja. Oke, Pak Arteria udah terlalu banyak bahwa ini ada batas waktunya. Yang lain, ya kalau kita selesaikan dengan pertanyaan yang masih ada 20-an orang, maka selesainya juga bisa sampai malam. Saya minta Ini masih banyak Ketua. ya kalau banyak menurut kamu semua ya kamu aja rapat gitu loh. Hormati yang lain. Saya lempar sama anggota. Arteria lanjut atau tidak? Ya udah. Gitu loh. Pak Arteria jangan egois lah. Jangan lagu lama lah. Iya kalau masih banyak. Ya udah. Dari tadi sudah di ituan masalah waktu lah. Atau dari awal saya bisa potong gitu loh, karena saya kasih ruang aja. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Kemudian tidak menginklusi pekerja informal, terutama pekerja prekariat dalam pengaturannya. Ini faktanya di mana, Pak? Saya informasikan, Pak, ini untuk pekerja informal itu 2 kali pertemuan dibahas di hotel, Pak. Kok tiba-tiba tidak ini ya? Saya juga ingin, yang dimaksud dengan pekerja informal apa, Pak? Jangan-jangan ini juga gagal paham, pekerja informal. Di Undang-Undang Ciptaker tidak hanya bicara penguatan UMKM, Pak, tapi usaha super mikro, Pak. Bedakan pekerja informal sama pengusaha super mikro. Diksinya juga salah nih, bukan pekerja informal, pengusaha super mikro. Di kita perlindungannya lebih, Pak. Pendaftarannya nggak usah pakai SIUP, cukup daftarin aja pakai PB aja, selesai. Nah ini kami mohon, ini berdasar ini Pak, saya minta di kajiannya, minta diekspos lah ya, di dalam satu pertemuan khusus, kalau perlu di RDP, ini udah menyesatkan sekali Pak hasil kajiannya. Dikaji orang yang tidak memahami tentang proses lahirnya Undang-Undang Ciptaker. Kemudian yang berikut Pak, tujuan pembangunan berkelanjutan yang TPB Pak. Riset yang dilakukan oleh Institut HAM Denmark. Nah, hasil rekomendasinya bagi saya ini, saya katakan ini konyol, Pak. Pertama, perlu memasukkan Komnas HAM sebagai pengawas HAM untuk setiap tujuan TPB. Ya, jumlah Komnas HAM itu berapa? Kapasitas terpasangnya berapa? TPB-nya ada berapa? Nanti kerjaannya ngurusin TPB aja, bukan urusan yang lain. Ini jangan kayak jaksa tuh banyak. Jangan kayak polisi 440.000. Yang kedua, ini poin keduanya, nih titipan sponsor Pak. Titipan sponsor, Institut HAM Denmark dapat membantu melakukan penguatan kapasitas internal. Ini memang namanya antek asing Pak. Ngapain ini dimasukin? DHIR ini, Institut HAM Denmark ini. Apa dibayar sama mereka Pak? Nah berikut mengenai kajian COVID. Pemerintah didorong membangun tata kelola kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Tata kelola perlindungan sosial yang lebih baik. Bapak tahu nggak? Untuk 2 hal ini kita mendapatkan apresiasi terbaik di dunia Pak. Walaupun agak kacau, kurang maksimal, tapi terbaik di dunia Pak. Dengan jumlah penduduk 270 juta. Level 1-nya paling cepat Pak. Nah ini kami juga mohon, ini kita kajiannya juga yang lebih-lebih inilah.
Berikut terkait dengan kajian Undang-Undang 23 2019 Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Undang-Undang PSDN ini undang-undang yang strategis, Pak. Ini Bapak mengatakan hak atas hidup, hak atas rasa aman, consensus objection, hak atas milik belum cukup dihormati dan dilindungi. Di mananya, Pak? Ini undang-undang revolusioner. Bapak mengatakan asas-asas kesemestaan, gotong royong dan bersama tidak menunjukkan permasalahan tidak mampunya negara menghormati dan melindungi hak hidup. Di mana korelasinya? Ini ada kajian khusus pada saat pembahasan undang-undang ini, Pak. Nanti saya kasih naskah akademik dan bukunya, Pak. Yang mengkaji siapa ini? Saya minta tolong betul, Pak. Pak Arya, Ya, tolong juga dipahami tentang tugas mereka agar nyambung juga. Lebih baik nanti hal-hal tadi memang benar didialogkan aja dengan Komnas HAM. Nanti saya minta waktu sebagai pimpinan Pak Arya kapan dengan bapak-bapak untuk berdiskusi, karena apapun yang diomong Pak Arya perlu klarifikasi yang lebih khusus dan tertutup. betul. Ya. Kan Karena isunya, kadang-kadang Pak Arya tidak bisa membedakan sebagai pengawas sama wakil pemerintah karena memang partai berkuasa, jadi agak susah. Ya. Jadi membela pemerintah padahal dia anggota DPR gitu loh. Nah, ini juru bicara pemerintahnya kan kelihatan di sini. bukan Pak Ketua, izin Pak Ya, Ketua. tapi cara mempresentasikan Ya, saya ini membantah-bantah bicaranya mereka kayak undang-undang- juru bicara pemerintah gitu loh. Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PPB, semuanya kan tugas DPR, Pak Ketua. Oh iya, itu udah selesai. Kalau kamu ngomong tentang itu, tugas itu adalah partai pemerintah, udah betul. Ya, udah betul sebagai pemerintah, tapi sebagai anggota dewan beda lagi gitu loh. Iya. Itu yang harus kamu paham. Ya, anggota dewan mana yang berbeda dengan pendapat mereka, lu kritik aja. Iya, sebagai tugas ini pengawasan. kami minta penjelasan karena kajian-kajian itu saya katakan ini jauh dari fakta yang sebenarnya, Pak. Ya, salah satu contoh yang objektif Pak Arya, saya cuma mengingatkan bahwa Undang-Undang Cipnaker itu ada putusan MK. PSDN. Ya, jadi dalam putusan MK harus dipahami memang ada hal-hal yang tidak benar, tidak semuanya benar yang seperti diomongkan Pak Arya. Ditunda 2 tahun, secara hukum itu juga debatable. Banyak hal yang kita debatable. Kita harus objektif. Oke, ringkas padat aja Pak Arya. Oke, Hal-hal itu masih saya terakhir. tadi minta. Nanti kalau Pak Arya minta waktu, ya saya akan koordinasi dengan bapak-bapak ya. Silakan. Terakhir Pak Ketua, ini terkait dengan kasus-kasus yang di-highlight. Tapi sebelum itu, Pak Ketua, ini sekarang sudah jadi pemberitaan. Komnas HAM menolak unit penelitian dimasukkan kepada BRIN. Tidak mau diintegrasikan dan sudah bersurat ke Presiden Jokowi. Alasannya menjaga independensi. Memang kalian saja yang independen. Saya ingin tanyakan Pak, ini bagi kami ini cukup menggelitik Pak. Seolah-olah Bapak ini bersih semua. Nah, ini bagi siapa Pak Arya? Bagi Pak Arya, jangan bagi kami. Karena beda fraksi ini. Ya, bagi fraksi kami lah. Ya, itu harus dipertegas juga, jangan mengklaim gitu loh. Saya harus Ya. agak tegas juga. Pada bagian mana Pak kekhawatiran Bapak dengan dimasukkan ke BRIN sehingga kerja-kerja pengkajian, kerja-kerja penelitian itu menjadi tidak independen? Saya hormati Pak, amanah Undang-Undang HAM mengatakan Komnas harus bersifat independen dan mandiri. Ya. Tapi independen dan mandiri itu masih bisa Pak. Apakah dengan masuknya ke BRIN itu menjadikan Komnas tidak independen dan mandiri? Ini bagi kita ini juga cukup menggelitik Pak. Mohon dijawab secara. Oke, Pak Arya udah terlalu banyak bahwa ini ada batas waktunya. Yang lain ya kalau kita selesaikan dengan pertanyaan yang masih ada 20-an orang, maka selesainya juga bisa sampai malam. Saya minta Ini masih banyak Ketua. ya kalau banyak menurut kamu semua ya kamu aja rapat gitu loh. Hormati yang lain. Saya lempar sama anggota. Arya lanjut atau tidak? Ya udah. Gitu loh. Pak Arya jangan egois lah. Jangan lagu lama lah. Saya bukan saya egois, saya kan menanyakan saya masih banyak. Iya kalau masih banyak. Ya udah. Ketua menjat saya egois. Dari tadi sudah di ituan masalah waktu lah. Atau dari awal saya bisa potong gitu loh. Karena saya kasih ruang aja. Oke, selanjutnya jawab dulu ya. Apa-apa yang
pertanyaan sama Pak Atria harus lebih jelas sama Pak Atria. Ya nanti malah panjang lagi, kita masa rapat begini aja. Mungkin ada yang lain juga mau bertanya.